Oke, tadi ini sebagai apa Bu ya? Saya sebagai supervisor, Pak Rizal sebagai coach. Hah? Coachnya Ibu Arti. Oh iya. Oke. Ya kan? Nah, mulai Bu. Baik. Selamat sore Pak Rizal. Ya, selamat sore Bu Rostiana. Iya, apa kabar hari ini? Sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Baik. Pak Rizal mah terlihat dari wajahnya sedang cerah kayaknya hari ini ya. Ya baik. Baik. Saya mendapat informasi Bapak katanya akan melakukan coaching pada hari ini. Apa benar Pak? Iya Bu. Saya rencananya akan melakukan coaching dengan Ibu Artianingsih. Dia ingin di coaching katanya. Sudah ini dengan Ibu Artianingsih ya. Nah, Oke, namanya kita melakukan coaching berarti ada beberapa hal yang juga harus kita lakukan dalam tahap coaching ini. Bagaimana kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian bagaimana kemitraan yang kita bangun untuk bersama coaching, agar coaching tadi bisa menerima ataupun mendapatkan hasil dari pembicaraan yang kita lakukan bersama coaching dan coaching. Nah, dari coaching hari ini bersama Ibu Artianingsih, apa kompetensi yang akan Bapak coba kembangkan sehingga coaching hari ini dapat berjalan dengan baik? Pertama mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi untuk dapat mengajukan pertanyaan tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin saya mengembangkan kompetensi bagaimana bisa menggali potensi dari seorang individu. Oke, baik. Ada dua ya kompetensi yang Bapak akan coba sampaikan dalam coaching pada hari ini. Nah, dari dua kompetensi tadi, mana yang menjadi spesifik atau yang secara khusus akan coba Bapak lakukan, kembangkan dalam coaching pada sore hari ini? Kalau spesifiknya mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi di dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi Bapak akan mengambil secara spesifik kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, berarti dalam melakukan pertanyaan berbobot nanti tentu ada hal-hal yang Bapak harus lakukan. Nah, agar coaching dapat berjalan dengan baik. Apa indikator yang Bapak akan coba buat agar coaching hari ini bersama Ibu Artianingsih itu dapat berjalan sesuai dengan yang Bapak harapkan? Mungkin nanti indikatornya itu adalah saya dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang dimana nanti dari pertanyaan itu Bu Arti nanti bisa menggali potensi yang ada pada dirinya, sehingga nanti memecahkan masalah berdasarkan ide yang ditemukannya sendiri. Berarti Bapak akan mengajukan pertanyaan, kemudian dari pertanyaan tadi Bapak berharap si Ibu Artianingsih bisa menemukan sendiri ya Bapak ya solusi dari permasalahannya ya. Baik, terima kasih Pak Rizal. Semoga sore ini coaching bersama dengan Ibu Artianingsih dapat berjalan dengan baik sesuai yang sudah Bapak harapkan dan Bapak mampu mengembangkan kompetensi yang sudah Bapak rencanakan nantinya dalam coaching. Sampai bertemu kembali Pak Rizal. Ya, Bu. Selamat sore. Ya, sampai bertemu kembali, selamat sore. Selamat. Siapa dulu yang mulai? Ibu lah. Tapi katanya saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Arti. Sehat Pak? Sehat Bu. Ibu bagaimana? Sehat? Sehat sih Pak. Cuman ada hal yang apa ya, yang mengganggu gitu di pikiran saya gitu. Ya tadi makanya Ibu memberitahu saya untuk di coaching ya. Apa tuh Bu permasalahannya? Iya Pak. Oke. Permasalahan seperti biasa lah Pak di dalam kelas. Tapi
menurut saya permasalahan ini kalau dibiarkan itu memberikan dampak yang tidak baik lah Pak. Apa tuh Bu permasalahannya kira-kira? Permasalahannya tuh gini Pak, ada anak di kelas 10B itu satu anak sih sebenarnya Pak, cuman terkadang mengganggu, lebih cenderung mengganggu konsentrasi ketika belajar gitu. Jadi anak ini aktif Pak, saking aktifnya itu malah berlebih kalau menurut saya. Karena setiap saya memberikan pertanyaan, baik itu pertanyaan pemantik, lalu pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan konsep materi dalam pembelajaran, dia jawab Pak, tapi jawabnya itu bisa dibilang ngawur atau asal bunyi gitulah Pak, sembarangan. Kadang kalau menurut saya malah lebih cenderungnya lari ke konsep gitu Pak, nggak sesuai dengan yang saya tanyakan gitu Pak. Jadi Ibu memiliki siswa yang di dalamnya itu yang ada satu orang siswa yang terlalu aktif. Kamu jawaban dari pertanyaannya itu tidak sesuai dengan yang ditanyakan gitu ya. Iya Pak. Nah, jadi nanti kira-kira setelah Ibu kegiatan ini, apa yang ingin Ibu dapatkan Bu dari kegiatan kita hari ini? Oke, baik Pak. Dari kegiatan kali ini ya setidaknya saya itu bisa menemukan solusi, atau setidaknya saya bisa mengarahkan anak ini Pak. Kalau dari pembelajaran kan untuk aktifnya bagus ya Pak ya. Kalau kita sebagai guru pasti menginginkan anak yang aktif dalam pembelajaran. Cuman saya ingin mengarahkan keaktifannya ini untuk ke hal yang baik. Jadi tidak asal bunyi gitulah Pak. Itu yang saya harapkan. Oke, jadi Ibu inginnya tadi siswa tadi mampu Ibu arahkan ke hal yang baik ya. Dia sebenarnya sudah aktif, namun keaktifannya tadi belum sesuai dengan yang diinginkan, ya belum sesuai dengan pembicaraannya gitu ya. Jadi itu yang diinginkan. Nah, iya Pak. Jadi sekarang ini peristiwanya itu bagaimana keadaannya? Keadaan yang tadi mengganggu konsentrasi itu bisa Ibu ceritakan bagaimana kegiatannya tadi, keadaan sehingga memecah konsentrasi ini. Konsentrasi siapa nih? Konsentrasi guru atau siswa nanti? Oke, baik Pak. Sebenarnya kalau ditanya konsentrasinya tentu konsentrasi guru dan siswanya Pak. Jadi ketika saya mau menjelaskan materi, karena saya memberikan pertanyaan misalkan simpelnya itu contoh gitu kan Pak, tapi karena dia jawabnya itu ngawur, jadi saya mikir mana lagi ya, saya menjelaskan mana lagi ya, jadi kayak gitu Pak. Lalu ketika dia menjawab juga sebagian besar dari anak-anak ini, karena kadang kan pertanyaan simpel Pak, berkaitan konsep materi gitu kan, karena jawabannya nggak sesuai, jadi bahan lelucon gitu untuk teman-temannya. Jadi secara serempak teman-temannya tertawa seperti itu Pak. Jadi kayak bahan lelucon di dalam kelas, sehingga memecahkan konsentrasi baik itu siswa maupun gurunya gitu Pak. Jadi konsentrasi itu yang terganggu itu konsentrasi guru dan juga siswa di kelas itu Bu ya, kelas belajarnya. Iya betul. Nah, sejauh ini yang sudah Ibu lakukan pada saat siswa tadi membuat jawaban yang aneh itu, kira-kira tindakan awal Ibu apa saat siswa tadi, bisa Ibu ceritakan? Oke, awalnya satu kali, 2 kali pertanyaan itu saya mikirnya gini, oh ini mungkin anak belum membaca bukunya atau seperti apa gitu. Tapi lama-kelamaan karena ini kan Pak, cenderung sering gitu Pak. Setiap pertanyaan bisa dikatakan sering. Jadi setiap kali saya memberikan pertanyaan, dia memberikan jawaban yang nyeleneh atau ngawur, itu bisa dibilang setiap kali saya melakukan. Jadi kan sering itu kan Pak. Iya. Nah, yang saya lakukan
eh, coba deh dibaca dulu. Saya hanya memberikan peringatan ini. Coba deh dibaca, didengar dulu apa sih pertanyaan ibu. Nah, hanya seperti itu, baru seperti itu yang saya lakukan, Pak. Karena kan ini anak kelas 10 nih, Pak. Saya juga belum tahu kebiasaan dia Iya, iya. atau memang dia bawaannya seperti itu dari dulu cara belajarnya itu kan. Nah, itu yang mau saya gali itu, Pak. Menurut Ibu, kira-kira ada nggak tindakan yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran atau tindakan lain lah Bu yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi Oke. itu? Oke, Pak. Jadi gini, ini kan sebenarnya permasalahan yang terjadi di minggu lalu ya, Pak ya. Iya. Jadi di minggu lalu tuh saya sudah memberikan peringatan kepada anak ini. Jadi coba deh kalau Ibu kasih pertanyaan didengarkan dulu, seperti itu. Jadi permasalahan minggu lalu itu saya sudah memberi peringatan dan saya mau pantau di hari ini. Kebetulan jadwalnya hari Senin ya, Pak ya. Iya. Jadi hari ini tuh saya punya rencana akan memantau dia. Rencananya nih Pak, kalau hari ini dia masih seperti itu juga, ada hal-hal lain yang akan mau saya lakukan. Tapi permasalahannya Pak, hari ini anaknya nggak datang dengan keterangannya itu alfa pula itu Pak. Iya. Boleh. Jadi menurut Ibu ada hal lain yang rencananya Ibu lakukan itu apa Bu? Boleh Ibu? Apa kira-kira? Hal lain yang akan saya lakukan dari peringatan yang saya berikan di minggu lalu, saya kan mau memantau dulu Pak, tapi karena tadi nggak datang, jadi hal lain yang mau akan saya lakukan, yang pertama saya pantau dulu Pak, ada nggak perubahannya. Lalu yang kedua, kalau misalkan nih sudah saya pantau belum ada perubahan, saya rencananya mau melakukan pendekatan secara personal. Jadi kalau yang kemarin saya melakukan peringatan itu hanya di dalam kelas saja, secara menyeluruh, tertuju untuk dia, tapi saya sampaikan kepada semua peserta didik gitu. Jadi sehingga tidak terlalu menonjolkan dia gitu. Jadi saya mau amati dulu kegiatannya. Kalau misalkan belum berubah, baru saya mau lakukan rencana yang kedua, yaitu melakukan pendekatan personal. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, berarti nanti Ibu sudah rencananya memantau dulu ya. Tapi Ibu Iya, kan Pak. udah ada plan A, plan B gitu ya kan. Seandainya tidak ada rencana A ini tidak berjalan, berarti Ibu sudah punya rencana tadi ingin melakukan pendekatan personal gitu ya. Iya, Pak. Apalagi rencana yang lain Bu? Ada nggak yang Ibu pikirkan? Dari yang kedua rencana itu selain melakukan pendekatan personal, mungkin yang terakhir saya akan meminta bantuan atau berkolaborasi dengan guru BK. Kalau misalkan langkah 1, 2 itu belum terlaksana, mungkin saya akan melakukan langkah ketiga, yaitu dengan minta bantuan kepada guru BK untuk menggali nih informasi berkaitan dengan siswa ini. Ada nggak sih kira-kira yang menjadi sumber permasalahan seperti itu? Mungkin itu Pak. Oh, berarti nanti Ibu ingin meminta bantuan guru BK, tujuannya itu untuk menggali apa penyebabnya gitu ya, menggali penyebabnya mungkin ya. Iya, menggali penyebab anak ini seperti kenapa dalam sistem pembelajaran kok seperti itu gitu loh. Pasti ada penyebabnya. Gitu. Itu menurut saya Pak. Jadi ada dua rencana Ibu ya. Seandainya nanti dia pada minggu depan saat dia masuk itu dia melakukan hal yang serupa atau hal yang sama, berarti Ibu akan melakukan dua tindakan. Yang pertama Ibu akan bicara secara personal, nah kemudian jika tidak berhasil juga akan meminta bantuan guru BK Bu ya. Iya Pak. Jadi dalam waktu dekat ini kira-kira yang paling mungkin yang mana tuh Bu? Seandainya dia nanti tidak ada perubahan dari dua rencana tadi. Dari dua rencana itu yang mungkin bisa saya lakukan dalam waktu dekat mungkin yang personal ini Pak. Cuman juga mengkondisikan di anak juga, karena hari ini kan anaknya nggak datang nih Pak. Ya. Gitu. Jadi mungkin dengan melakukan pendekatan personal itu. Oh, berarti kemungkinan karena satu minggu itu berapa pertemuan Bu?
1 minggu saya hanya 1 kali pertemuan Oh, Pak untuk kelas 10. Nah, berarti minggu depan lah Bu ya bisa dilihat hasilnya ya. Apakah dia tidak Iya Pak. tidak ya. Iya. Jadi saya jangka waktunya 1 minggu lah Pak untuk melakukan itu. Ada nggak dukungan yang Ibu perlukan? Apakah hanya itu saja? Dukungan yang saya perlukan ya mungkin berkaitan dengan ini karena dia berbicara kelas ya Pak ya. Mungkin saya meminta dukungan nanti kepada wali kelasnya dengan guru BK tadi. Oh, iya. Berarti ada dua dukungan yang diperlukan. Berarti minggu depan akan Ibu lakukan. Kemudian berarti nanti bisa dapat hasilnya Bu ya. Mudah-mudahan bisa berhasil nih. Mudah-mudahan Pak, saya ingin berhasil berkaitan dengan anak ini, saya bisa mengarahkan anak ini untuk lebih ke hal yang baik aktifnya ini Pak. Jadi kesimpulannya apa kira-kira yang bisa Ibu ambil dari kegiatan kita ini? Kesimpulan yang saya bisa ambil dari pembicaraan kita hari ini Pak, saya semakin yakin dan saya menemukan solusi bagaimana saya bisa mengarahkan anak untuk lebih aktif ke hal yang baik. Mungkin seperti itu Pak. Jadi itu solusinya Bu ya. Bagaimana menyelesaikan agar membuat anak yang aktif tadi menjadi lebih baik lagi keaktifannya Bu ya. Iya. Menarik ini berbicara dengan Bu Arti. Nah, mudah-mudahan nanti hasilnya bisa lagi kita berbincang-bincang kalau sudah ada hasilnya Ibu ya. Iya Pak, terima kasih, saya senang hari ini Pak. Ya nanti Ibu jadwalkan aja lagi dengan saya, kabari saya melalui chat WA yang tadi ya Bu ya. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya hari ini Bapak. Ya sama-sama Bu. Selamat sore ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu Bu? Karena saya supervisi kan. Ya. Oke, baik. Selamat sore Pak Rizal. Selamat sore Bu Ros. Oke, senang bisa bertemu kembali dengan Pak Rizal. Tadi tadi sudah selesai coaching Pak Rizal kayaknya. Sudah ya. Oke, saya mengamati yang sudah coaching yang sudah Bapak lakukan bersama Ibu Artianingsih. Nah, boleh Bapak melakukan atau menyampaikan apa yang sudah Bapak sampaikan di dalam coaching tadi, apa misalnya teknik apa yang sudah Bapak lakukan, bagaimana kompetensi yang sudah Bapak sampaikan untuk coaching hari ini, apakah berjalan dengan baik atau tidak, dan bagaimana perasaan Bapak. Ya, refleksi untuk kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan. Baik, jadi saya tadi telah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Artianingsih. Sebenarnya saya sudah mampu membantu Bu Artianingsih menyelesaikan permasalahannya. Saya dengan memberikan beberapa pertanyaan, sehingga Bu Artianingsih mampu menjawab dari permasalahannya. Berarti Bapak sudah melakukan kompetensi dan mengembangkan kompetensi yang Bapak miliki ya untuk melakukan coaching hari ini. Dan bagaimana perasaan Ibu Artianti pada saat sudah melakukan coaching dengan Pak Sarizal? Jadi tadi merasa senang ya karena permasalahan sudah dapat terbantukan, dapat menemukan permasalahannya. Kemudian dia akan berikan nanti untuk melakukan kegiatan yang sudah direncanakan tadi. Oke, berarti Ibu Artianingsih merasa senang ya karena bisa menemukan solusi ya. Dan berarti coaching hari ini sangat bermanfaat ya Pak menurut Bapak untuk Ibu Artianingsih. Iya Bu, coaching hari ini bermanfaat bagi Ibu Artianingsih.
Oke. Apakah Bapak akan terus melakukan coaching untuk teman ataupun Ibu Artianingsih nanti pada saat Ibu Artianingsih membutuhkan coaching dari Bapak? Ya saya mungkin akan menyesuaikan dengan waktu, kalau ada waktu saya yang cukup untuk membantu rekan agar dapat menyelesaikan atau membantu rekan yang ingin di coaching, mungkin saya akan membantu dengan kemampuan yang bisa saya lakukan. Berarti coaching nanti Bapak akan tetap lakukan secara berkelanjutan ya Pak ya? Iya. Baik. Ya, terima kasih Bapak. Ada beberapa catatan yang bisa saya sampaikan setelah saya ikut serta mengamati coaching yang Bapak lakukan. Iya, Bu. Seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa memang coaching yang sudah berjalan antara Bapak dengan Ibu Artianingsih berjalan dengan baik. Seluruh pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan merupakan pertanyaan berbobot yang bisa membantu Ibu Artianingsih untuk menemukan solusi, menemukan masalahnya, kemudian menemukan solusi dari permasalahan yang diambilnya, dan mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam diri Ibu Artianingsih. Nah, untuk berikutnya kalau Bapak akan melakukan coaching, apakah kompetensi yang sekarang Bapak lakukan ini kan mengajukan pertanyaan berbobot? Apakah Bapak berencana akan melakukan atau mengembangkan kompetensi lainnya untuk apabila Bapak melakukan coaching untuk berikutnya? Mungkin saya akan mengembangkan kompetensi agar dapat lebih dalam lagi mengembangkan potensi seorang coach saya tadi, Bu. Supaya dia lebih dapat mempunyai ide-ide yang lebih kreatif lagi untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Berarti Bapak akan mengembangkan potensi dari coach ya? Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, refleksinya adalah bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching hari ini bersama Ibu Artianingsih? Perasaan saya merasa senang karena mampu membantu rekan, kemudian saya juga merasa melatih keterampilan saya dalam melakukan coaching dengan rekan. Jadi saya akan membiasakan, karena kan ini kompetensi itu dapat terus ditingkatkan jika sering melakukan coaching itu sering melakukan, sehingga terlatih untuk melakukan hal yang lebih baik, meningkat lagi kemampuan saya, Bu. Oke, baik Pak. Artinya kita melakukan coaching ini bukan untuk menjatuhkan ataupun untuk menyalahkan seseorang, tapi kita bersama-sama mencari solusi baik. Terima kasih Pak Rizal, Sarizal yang sudah melakukan coaching dengan baik bersama Ibu Artianingsih pada sore hari ini. Semoga hasil coaching hari ini dapat bermanfaat bagi Ibu Artianingsih agar proses pembelajaran nantinya bisa berjalan sesuai dengan diharapkan dan tujuan pembelajaran juga dapat tercapai. Iya, Bu. Dan sampai bertemu pada coaching berikutnya ya Pak Rizal. Ya, terima kasih Pak Rizal, sampai bertemu kembali. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Sampai bertemu kembali. Ya. Selesai dua ya.